Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Asraf Hidayat, MPM 2010134, kelas Ilmu Hukum 03, semester 4, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan salah satu hak atas tanah, yaitu hak pakai. Hak pakai diatur dalam pasal 41 sampai 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut UU PA. Hal-hal yang ditentukan di dalam UU PA tersebut kemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Pasal 41 ayat 1 UU PA menentukan sebagai berikut. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Subjek hak pakai. Salah satu keistimewaan hak pakai terdapat di subjeknya yang jauh lebih beragam dibanding hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Pasal 42 UU PA menentukan bahwa yang dapat mempunyai hak pakai adalah 1. Warga negara Indonesia, yang kedua badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan Indonesia, yang ketiga departemen, lembaga pemerintah non-departemen dan pemerintah daerah, yang keempat badan-badan keagamaan dan sosial, yang kelima orang asing yang berkedudukan di Indonesia, yang keenam badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, yang ketujuh perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Hak dan kewajiban pemegang hak pakai. Menurut ketentuan pasal 52 PP 40/1996, hak dari pemegang hak pakai adalah: pemegang hak pakai berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan hak pakai selama waktu tertentu untuk keperluan pribadi atau usahanya, serta untuk memindahkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya, atau selama digunakan untuk keperluan tertentu. Pasal 50 PP 40/1996 mengatur kewajiban pemegang hak pakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, perjanjian penggunaan tanah, hak pengelolaan, atau dalam perjanjian pemberian hak pakai atas tanah, hak milik. Yang kedua, menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya atau perjanjian penggunaan tanah, hak pengelolaan, atau perjanjian pemberian hak pakai atas tanah, hak milik. Yang ketiga, memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang hak milik sesudah hak pakai tersebut hapus. Yang kelima, menyerahkan sertifikat hak pakai yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. Pasal 51 PP 40/1996 menentukan kewajiban tambahan bagi pemegang hak yang tanahnya mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, juga wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung tersebut. Terjadinya hak pakai sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 PP 40/1996, ada 3 jenis tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai, yaitu 1. Tanah negara, yang kedua tanah hak pengelolaan, yang ketiga tanah hak milik. Terjadinya hak pakai atas tanah negara adalah melalui keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Terjadinya hak pakai atas hak pengelolaan adalah melalui keputusan pemberian hak oleh menteri
atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak pengelolaan. Sedangkan untuk hak pakai atas tanah, hak milik terjadi melalui pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Setiap pemberian hak pakai tersebut wajib didaftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Jangka waktu hak pakai. Hak pakai atas tanah negara dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanah tersebut digunakan untuk keperluan tertentu. Kepentingan tertentu yang dimaksud adalah hak pakai yang diberikan kepada 1. Departemen lembaga pemerintahan non-departemen dan pemerintahan daerah. Yang kedua, perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Yang ketiga, badan keagamaan dan badan sosial. Setelah jangka waktu hak pakai atau perpanjangan berakhir, maka dapat diberikan pembaruan hak pakai atas tanah yang sama. Adapun syarat perpanjangan atau pembaruan hak pakai atas tanah negara dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Yang kedua, syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Yang ketiga, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Yang keempat, untuk hak pakai atas tanah, hak pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbarui atas usul pemegang hak pengelolaan. Yang kelima, permohonan diajukan paling lambat 2 tahun sebelum hak pakai berakhir. Hak pakai atas tanah, hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Setelah hak pakai berakhir, hak pakai dapat diperbarui atas kesepakatan pemegang hak pakai dan pemegang hak milik melalui pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Setiap perpanjangan dan pembaruan hak pakai wajib didaftarkan di buku tanah pada kantor pertanahan. Beralihnya hak pakai. Hak pakai atas tanah negara yang diberikan untuk jangka waktu tertentu dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan hak pakai atas tanah yang miliknya hanya dapat dialihkan apabila hal ini dimungkinkan dalam perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik tersebut. Adapun cara peralihannya adalah sebagai berikut. 1. Jual beli. 2. Tukar menukar. 3. Penyertaan dalam modal. 4. Hibah. 5. Pewarisan. Peralihan hak pakai wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Apabila peralihan hak pakai dilakukan melalui jual beli atau kecuali lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah, maka wajib dilakukan dengan akta pejabat pembuat tanah. Sedangkan terhadap peralihan hak yang dilakukan melalui jual beli secara lelang wajib dibuktikan melalui berita acara lelang. Namun apabila peralihan hak pakai terjadi karena pewarisan, maka harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris. Perlu diketahui bahwa peralihan hak pakai atas tanah negara harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Pengalihan hak pakai atas tanah hak pengelolaan harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak pengelolaan. Sedangkan pengalihan hak pakai atas tanah hak milik harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang hak milik tanah tersebut. Hapusnya hak pakai. Hak pakai hapus karena pasal 55 PP 40/1996. 1. Jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbarui. Yang kedua, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pakai. Tidak dipenuhinya syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pakai dan pemegang hak milik atau perjanjian penggunaan hak pengelolaan. Putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum yang tetap. Yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Yang keempat, dicabut untuk kepentingan umum atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Yang lima, ditelantarkan.
Yang keenam, tanahnya musnah. 7. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak pakai tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak atau wajib melepaskan atau mengalihkan hak paling lambat 1 tahun. Terhadap tanah yang hak pakainya hangus karena ketentuan tersebut, maka tanahnya menjadi tanah negara. Demikian sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai hak pakai atas tanah. Apabila ada yang kurang jelas dan ada kesalahan dalam menjelaskannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.